Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Novarti. Udah lama banget aku nggak update video karena ya ada satu dan lain hal kesibukan ini itu. Akhirnya sekarang kesempatan lagi nih aku mau membahas mengenai dua pilihan yang sering bikin galau ibu-ibu, yaitu ibu bekerja atau ibu rumah tangga. Mana yang terbaik? Sebelumnya, yang paling pertama banget kita garis bawahi yaitu mulai sekarang hilangkan kata versus di antara ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Karena saking seringnya kita melihat kata versus di antara kedua pilihan ini, jadi kita udah biasa nih seolah-olah ibu rumah tangga dan ibu bekerja itu berlawanan, saling melawan. Karena ada kata versusnya ini, padahal keduanya itu tidak patut, tidak layak untuk kita banding-bandingkan. Karena apapun pilihan ibu, itu pasti sebuah bentuk perjuangan bagaimana melahirkan, bagaimana menjadi versi terbaik ibu itu sendiri demi anak dan keluarga. Dan itu patut dihargai. Jadi mulai sekarang jangan kita gunakan lagi kata versus ini. Boleh diganti atau, karena itu kan sebuah pilihan. Jadi kalau kita mengatakan itu ibu rumah tangga atau ibu bekerja, itu lebih positif daripada kita mengatakan ibu bekerja versus ibu rumah tangga. Padahal keduanya bukan saling berlawanan. Nah, selanjutnya penting juga nih kita ingat-ingat, ibu rumah tangga dan ibu bekerja itu sama-sama punya suka dan dukanya masing-masing. Dan sebenarnya yang seolah-olah mengarahkan salah satu pilihan itu buruk dan yang satu baik itu sebenarnya hanya stigma. Nih misalnya, walaupun aku belum sempat merasakan bagaimana menjadi ibu bekerja karena setelah melahirkan langsung resign, ada nih cerita temen deket banget yang dia sempat bekerja dulu setelah melahirkan dan akhirnya dia resign. Pada saat bekerja, omongan orang itu seperti ini, egois banget sih, kok masih bekerja, kasihan tuh anaknya tiap hari sama pengasuh. Akhirnya dia milih resign nih. Nah, kata-katanya beda lagi. Sayang banget sih mbak resign, itu kan kerjanya udah bagus, orang susah loh nyari kerja, sayang banget ijazahnya di rumah mau ngapain. Nah, jadi stigma-stigma seperti ini yang sebenarnya yang mengarahkan salah satunya itu baik dan salah satunya itu buruk gitu. Padahal keduanya itu sama aja, suka dukanya sama aja. Tantangan menjadi ibu bekerja, tantangan menjadi ibu rumah tangga itu pasti ada. Senangnya pun juga pasti ada. Jadi jangan menjadikan stigma sebagai acuan kita untuk memilih. Yang terpenting itu adalah pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ibu, kondisi keluarga, kondisi anak, kondisi keuangan, atau kondisi apapun itu pasti berbeda. Saya dan juga teman-teman pasti juga berbeda. Kenapa saya memilih ini walaupun pilihan kita sama nih ya, misalnya saya memilih resign atau saya memilih bekerja, teman-teman juga memilih bekerja, ya kondisi keluarga kita tetap tidak sama. Pasti ada latar belakangnya dan apapun pilihannya itu sebuah pilihan yang besar. Di balik sebuah pilihan yang besar pasti ada pengorbanan yang besar. Kenapa harus membandingkan? Kenapa harus menyalahkan salah satunya? Kalau itu hanya perkara sudut pandang. Yang paling penting itu adalah memilih mana yang tepat untuk kita dan keluarga kita. Dan ini juga aku tulis nih di buku ketika ibu resign. Karena menurut aku pilihan kedua ini itu udah dari dulu ya. Dan sampai sekarang itu masih juga hangat diperbincangkan. Dan anehnya selalu saja ada yang disalahkan. Entah itu ibu bekerja yang salah, entah itu ibu rumah tangganya yang salah. Padahal orang yang menyalahkan itu tidak ada sangkut pautnya dengan si ibu tersebut gitu loh. Dan itu menurut aku pribadi masih agak aneh ya. Entah itu bentuk kepedulian tapi cara menyampaikannya salah, saya juga kurang paham. Tapi lebih baik kalau ingin berkomentar buruk, tidak memberi saran yang membangun, yang membantu, ya sudah, kalau memang menurut kita itu salah pilihannya, ya sudah dipendam aja. Belum tentu menurut ibu yang memilih itu salah. Mana tahu itu yang paling tepat untuk dia, bener kan? Itu aku jabarkan
lengkap di satu bab, itu bab 2 karena ibu di nama babnya itu Ibu Tetaplah Ibu. Di bab itu aku jelaskan semuanya, realitanya apa yang dihadapi ibu bekerja dan ibu rumah tangga, tentunya dengan riset-riset ya, nanya-nanya ke sana sini. Aku menggali apa yang aku alami dan juga ibu rumah tangga lain serta teman-temanku yang juga masih bekerja. Dan yaitu keduanya sama aja, ada tantangannya, ada senangnya masing-masing. Dan kalau ibu sudah memilih sesuai dengan kebutuhannya, itu pasti bisa dihadapi. Beda ceritanya kalau pilihan ibu itu termakan oleh stigma tadi. Jadi lebih baik yuk ibu kita bercermin, berdiri di hadapan cermin, tanya kepada diri sendiri mana pilihan yang paling tepat. Karena ketika ibu bercermin, siapa yang berdiri di depan ibu itu yang paling tahu jawabannya dan mana yang terbaik. Dan yang terakhir, aku ingin banget menyampaikan ke semua ibu-ibu atau keluarganya pun, kalau sebenarnya ibu itu berhak memilih mana yang paling sesuai, mana yang paling mereka butuhkan. Tentunya dengan memperhatikan kondisi keluarga masing-masing. Misalnya ibu ingin bekerja nih, dan kondisi memungkinkan, ya ibu berhak untuk itu, asalkan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Begitu pula ketika ibu ingin mendedikasikan penuh kehidupannya di rumah, alias menjadi ibu rumah tangga, itu ibu juga berhak selama kondisi memungkinkan. Jadi, lebih baik diskusikan dengan keluarga, dengan suami, atau dengan orang tua secara baik-baik, karena ini sensitif sekali. Karena masih banyak yang misalnya orang tua ingin anaknya bekerja karena maksud baiknya, pasti ingin anaknya mandiri secara finansial, punya bekal, punya ijazah, punya ilmu untuk bekerja, dan ya menurut masyarakat wanita bekerja itu dianggap lebih pintar, dianggap lebih hebat daripada ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja. Padahal di zaman digital sekarang, mau di rumah, mau di kantor, asalkan ada kemauan, itu kesempatan suksesnya itu sama. Jadi selama ibu memilih menjadi ibu rumah tangga dan tetap berdaya di rumah, ya udah kesuksesannya itu pasti bisa dikejar juga. Sama dengan ibu yang bekerja di kantor, kalau emang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemauannya, pasti bisa sukses juga. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik antara ibu rumah tangga dan ibu bekerja, hanya ibu yang tahu jawabannya, bukan orang lain. Karena yang terbaik itu sebenarnya nggak ada, tapi yang paling tepat. Karena kalau pilihannya sudah tepat, ibu bisa menjalani perannya dengan bahagia dan lebih fokus lagi. Oke, jadi kalau ibu-ibu sekarang lagi galau nih, mau bekerja atau mau jadi ibu rumah tangga, yang tahu jawabannya itu cuma ibu, dan yang terbaik itu adalah pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga ibu. Aku membahas di sini versi panjangnya karena kemarin aku sempat bikin reel singkatnya di Instagram dan responnya itu sangat baik. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman di channel YouTube Novarti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, kalau teman-teman ada saran, aku ingin membahas tentang apa di YouTube ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Ditunggu.